Kenapa di masa tenang seperti ini justru banyak beredar kampanye hitam, dan benarkah hal itu akan mempengaruhi warga dalam menentukan pilihannya tanggal 9 esok? Nah, untuk membahas itu kita akan segera berbincang dengan narasumber kami yang sudah ada di sini, yaitu Mbak Ratna Sarumpait yang juga merupakan Ketua dari Majelis Kehormatan Republik Indonesia. Majelis Kedaulatan, mohon maaf, Majelis Kedaulatan Republik Indonesia, MKRI. Apa MKRI di sini, Mbak Ratna? Menemukan apa, Mbak Ratna? Ada black campaign di sini atau? Sebenarnya gini ya, aku kasih latar belakang dulu. MKRI ini sebenarnya kelompok yang agak tidak resisten terhadap pemilu ini karena sistem ya, kita kan memang dari dulu memperjuangkan ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Tetapi kita tetap juga warga Indonesia kan, ketika pemilu ini sudah inilah yang terjadi, ada memang sangat liberal gitu ya, dan sangat punya potensi untuk transaksional dan crime dan jadi manipulatif, dan seolah-olah kan menang kekuasaan adalah ujung dari seluruh proses gitu kan. Jadi yang hilang di situ adalah demokrasi itu sendiri. Ini kan selalu dikatakan pesta demokrasi. Sebenarnya kita tuh udah gelisah, udah berapa kali pertemuan kita membicarakan kayak apa ini proses akan, jangan sampai nanti sampai selesai pilpres jadi hasilnya tidak jadi apa-apa gitu, atau bahkan menakutkan. Nah, sampai Selasa pagi saya menerima BBM yang kamera mungkin bisa gitu ya. BBM yang sebenarnya ini kayak ajakan dari kelompok di sini sih, kalau tertulis kelompok Jokowi ya. Walaupun sangat terbuka ini bisa juga kelompok lain dilakukan gitu ya. Tetapi yang menakutkan di sini adalah apa di situ? Intinya kalah atau perang, ajak turun ke jalan. Apa ya, menang atau perang ini? Menang atau perang gitu. Jadi kalau nggak menang berarti perang gitu. Lalu ya di sini ada instruksi. Mau dilihatkan nggak, Mbak Ratna, ke kamera? Mungkin kamera bisa menangkap gambar ini. Ini adalah pesan singkat yang diterima oleh Mbak Ratna Sarumpait kemarin pagi ya, Mbak ya, dari handphone Anda dini hari, kemudian Anda capture dan Anda print di kertas. Isinya ada instruksi penting, menang atau perang gitu. Tapi pertanyaannya begini, Anda tahu siapa yang mengirimkan ini? Kan kalau BBM kan jelas. Ya, kalau BBM itu bisa aja sudah bukan pengirim pertama ya kan. Pesan berantai ini ya, pesan berantai gitu. Ya, kalau yang mengirim ke saya juga sebenarnya dia, saya tahu dari dua gitu tuh dari Jokowi ya. Saya juga langsung ingatkan yang kayak gini-gini janganlah, saya bilang gitu. Tapi lama-lama setelah kita ketemu sama presiden, kita bilang kayaknya ini harus ditegur deh gitu, karena bukan yang di BBM ini sebenarnya yang menjadi persoalan, tapi di luarnya. Kenapa isinya provokatif gitu kalau Anda? Ya provokatif, mengajak ya, saya pikir ini tanpa disadari mengintimidasi seluruh masyarakat, ditujukan pada kelompoknya. Tetapi kalau ini beredar, ini kan kalau di BBM itu kan nggak mungkin bisa kamu saring hanya masuk ke kelompok tertentu. Buktinya dia masuk ke saya. Karena tidak melihat ini ditunggangi oleh pihak-pihak lain, bukan dari para peserta pilpres kali ini gitu. Ada nah, mungkin juga. Jadi justru itu menurut saya perlu membuat statement mengingatkan semua pihak, atau terutama pemerintah, Bawaslu, KPU, dan peserta ini, kedua tim sukses ini harus ada komitmen, dua capres harus ada komitmen. Kalau bahkan menurut saya, karena ini kan ujung dari pilpres model ini kan adalah kalah atau menang. Jadi kalau menang adalah perang, kalau tidak menang adalah perang, bukan kalau menang atau perang, gitu kan? Itu kan sudah ancaman, artinya tidak ada kerelaan, keikhlasan menerima kalah. Jadi orang kalau ikut dalam satu pertarungan, dia harus ikhlas, either dia kalah atau dia menang. Nah, semuanya harus siap untuk menang dan siap untuk kalah juga. Ya, tetapi dalam konteks ini, kalau menurut saya, calon presiden itu selesai menusuk nanti besok, mereka harus secara terbuka menyerukan kepada masyarakat Indonesia bahwa dia masing-masing capres ini
bisa menerima apapun pilihan rakyat, siap untuk kalah. Supaya ini nggak beredar yang kayak gini-gini. Baik. Itu yang paling penting ya, Pak ya. Ya. Apapun hasilnya, siap menerima dan siap menang, siap kalah. Siap. Mendukung Ya, Indonesia karena yang baik. kalau orang Baik. nggak siap kalah, nggak bakal mungkin juga siap menang. Oke, baik. Mbak Ratna Sarumpait, terima kasih soal waktunya di Kabar Petang. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama, pemilu berjalan dengan lancar, Ya. damai, dan siapapun pemenangnya untuk Indonesia yang baik ini ya. Dan jangan sampai keluar lagi tadi black seperti Iya, itu ya. Aja. karena ini sifatnya memprovokasi juga ya.